Tapi nggak lihat kan. Oke, gimana Ri? Kita ngobrol tentang apa hari ini? Ngobrol tentang promosi di era pandemi COVID-19. Oke, sekalian, Sobat SKM Handal sekalian, ini adalah siaran perdana kami di dalam podcast yang diadakan oleh program studi kesehatan masyarakat. Nah, judul podcastnya itu Ngobras, Ngobrol Santai, bareng SKM Handal. Hari ini kita akan bicara tentang hal yang sederhana saja, yaitu tentang promosi kesehatan di era pandemi COVID. Apa masalah promosi kesehatan di era pandemi COVID? Yang pertama itu gimana sih ketika saat sekarang ini sekolah dan libur, sedangkan tenaga promosi kesehatan itu khususnya yang ada di puskesmas maupun dimanapun itu kan pengen berkomunikasi dengan mereka, memberikan suatu penyuluhan. Oke, berarti saya tangkap kayak gini maksudnya. Berarti masalah kita ini di promosi kesehatan saat ini yang dihadapi oleh para petugas promosi kesehatan adalah metode promosi kesehatan yang digunakan selama ini masih metode konvensional. Ya. Sobat SKM Handal sekalian, ini adalah Sawariansa. Dia adalah petugas promosi kesehatan di Puskesmas Saigon, Pontianak Timur. Jadi dia punya kendala dalam masa pandemi ini. Mungkin kendala yang sama dihadapi oleh para ahli promosi kesehatan lain di Puskesmas, yaitu ketika ingin jalankan upaya promosi kesehatan masih menggunakan metode yang konvensional. Dituntut masih ya. Jadi dari Puskesmas juga atau dari Dinas Kesehatan nuntutnya masih metode konvensional. Harus tatap muka. Itu ya. Bisa juga dengan metode lain. Boleh diizinkan itu ya? Bisa. Cuman masih belum tahu caranya gimana. Oke. Terus di masa pandemi COVID, SKM Handal sekalian harus tahu bahwa seperti halnya kita kuliah tidak bisa tatap muka lagi, tapi harus kuliah secara online. Nah, itu juga yang dihadapi oleh para ahli promosi kesehatan di lapangan. Mereka kesulitan untuk menjalankan upaya promosi kesehatan dengan metode yang konvensional. Nah, pasti solusi yang terpikir di benak kita adalah kenapa enggak metode promosi kesehatan yang menggunakan sosial media seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, cuman itu enggak semudah yang kita bayangkan. Harus mulai dari mana? Apa yang disiapkan? Dan bagaimana cara mengerjakannya? Mungkin itu yang akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, yang pertama kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa yang disiapkan? Oke. Apa yang disiapkan kira-kira? Kalau metode promosi kesehatan kita lakukan dengan pengetahuan dulu, Pak. Karena kebanyakan walaupun kita sudah tahu menggunakan media, tapi kadang-kadang kawan-kawan yang ada di lapangan susah untuk mengaplikasikannya, terutama cara membuatnya, cara skill berarti skill pertama yang sering kali dikeluhkan oleh banyak promotor kesehatan adalah skill. Mereka tidak percaya diri dengan skill mereka, sehingga mereka tidak akan melakukan upaya promosi kesehatan secara online. Skill itu yang perlu dipikirkan. Nah, padahal sosial media itu kan bagian dari aktivitas kita sehari-hari kan? Iya, Pak. Facebook, YouTube, WhatsApp atau Telegram sekarang yang juga populer itu sekarang digunakan. Cuman terkadang kita hanya sebagai pengkonsumsi. Nah, itu yang jadi masalah. Bukan sebagai. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita punya kemampuan untuk memanfaatkan media-media itu, meskipun dengan cara yang sederhana. Iya. Itu kan tidak sulit. Misalnya kita live menggunakan Facebook, biasa kan? Iya. Tinggal hidupkan live Facebook, kemudian kita siaran langsung. Nah, itu. Cuman saya pikir keterampilan yang sederhana ini belum disadari oleh banyak petugas promosi kesehatan mungkin ya. Iya, harus banyak belajar. Oke, mungkin harus coba-coba. Mungkin kita bisa nyiapin satu wadah untuk ahli promosi kesehatan
itu ya, Cara grup mungkin itu ya, untuk diskusi bagaimana promosi wisata menggunakan sosial media. boleh Pak. Justru kalau sasarannya anak muda sekarang, saya justru lebih setuju kalau promosi kesehatan lewat sosial media. Ya, Tahu enggak kenapa? karena lebih fokus mungkin ya Pak. Lebih fokus. Oke, saya setuju. Tepuk tangan dulu. Salah, bukan tepuk tangan itu. Oh, Pak. Oke, kalau tepuk tangan tuh yang gini. Oh, itu ketawa. Salah juga. Mungkin yang ini ya. Oh, salah. Mohon maaf ya. Ini alat baru jadi ya agak sepok lah kata orang Pontianak. Coba. Ya, ya, yang jelas sih belum menyadari skillnya. Skillnya. Jadi Sebenarnya kita harus penggunaan sosial media ini untuk orang awam, untuk memudahkan. Jadi kata kuncinya sosial media dipakai untuk semua orang, maka pastinya mudah cara menggunakannya. Nggak sulit, hanya belum terbiasa saja. Hanya belum terbiasa. Ya, memang ada beberapa hal-hal yang spesifik yang harus kita lakukan agar upaya penggunaan sosial media itu jauh lebih efektif. Oke, contohnya apa? Contohnya, Contohnya kalau saya mungkin timing. Misalnya kita gunakan sosial media semisal Facebook, Instagram untuk edukasi langsung, gitu ya, live Instagram, live Facebook. Timing harus dipikirkan. Anda harus tahu perilaku anak muda sekarang. Kapan mereka biasanya menggunakan sosial media? Jam berapa biasa mereka gunakan? Nah, itu bisa juga. Atau kita kasih notifikasi. Kapan sih waktu itu akan kita lakukan? Ya kayak promosi gitu ya, kita promosikan kepada sasaran kita bahwa nanti akan ada diskusi atau bincang-bincang tidak serius, bincang-bincang santai tentang satu masalah kesehatan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak itu. Istilahnya kita penyuluhannya atau edukasi mereka dengan menggunakan media-media online seperti ini. Walaupun sebelumnya itu kita menggunakan tatap muka gitu ya Pak. Jadi ya, kita sebenarnya tatap muka juga, tapi secara tidak langsung. Secara online. Iya, betul. Setuju sekali. Tepuk tangan tuh Ari. Oh, enggak. Soalnya saya kontrolnya. Oke. Betul sekali. Apa tadi yang disampaikan? Tentang promosi di era pandemi. Ya, promosi di era pandemi. Buat kawan-kawan jadi yang ada... buat SKM handal sekalian yang ada dimanapun Anda berada, promosi kesehatan secara online menggunakan sosial media sebenarnya bukan barang baru. Sosial media barang yang bisa kita pakai sehari-hari. Hanya perlu pembiasaan saja atau membiasakan diri menggunakan sosial media sebagai sarana dalam pendidikan kesehatan. Ya, mohon maaf sekalian sobat SKM handal dimanapun Anda berada. Mungkin kita akan sambung lain kali. Besok mungkin bagaimana? Boleh. Besok kita akan siaran bersama kembali dengan tema yang berbeda. Boleh juga yang sama. Oke, see you guys.